صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan bacaan basmalah. Masih kita lanjutkan kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita berkisah tentang bagaimana kezuhudan dari Sayyidina Ali, keutamaan manaqib dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masuk dalam bahasan kita malam hari ini, yaitu lembaran cemerlang dari jihad di jalan Allah. Bahwa sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Sayyidina Ali di antara sahabat yang dalam setiap peperangan beliau selalu berada di sekitar Rasulullah, dan tidak pernah satu pun dalam peperangan yang beliau ikuti beliau kabur dalam jihadnya, selalu berada. Semboyan beliau adalah kalau sudah masuk medan jihad pantang mundur. Pilihannya cuma dua, menang atau syahid. Ini makanya nanti di perang Khaybar seperti yang sudah kita kisahkan sebelumnya, Rasulullah mengisyaratkan bahwa roya, bendera pimpinan penakluk Khaybar itu Rasul berikan kepada seseorang yang tidak pernah kabur dari medan pertempuran. Kita kisahkan dalam perang Badar bahwasanya ketika berangkat sedikit balik ya, kisah perang Badar ini kan sebenarnya peperangan yang para sahabat tidak menginginkannya. Awalnya perang Badar ini hanya ingin menghadang rombongan Abu Sufyan yang mereka baru berdagang dari Syam mau balik ke Mekah, ingin dihadang. Tapi ternyata dengan izin Allah, bukannya penghadangan yang terjadi, namun Abu Sufyan memberikan informasi kepada Mekah bahwa kami dikejar, bahwa kami akan diserang, sehingga pimpinan Mekah dari Quraisy mengirimkan pasukan ya, dan Abu Sufyan berhasil meloloskan diri melewati pegunungan-pegunungan, dan yang berhadapan dengan Rasulullah itu adalah berhadapan dengan kaum muslimin, pasukan Quraisy yang awalnya ingin hadang kafilah. Kalau kafilah itu kan pasukan perangnya hanya seberapa, sedikit namanya. Ternyata yang berhadapan dengan pasukan. Dalam perjalanan itu, dalam penghadangan itu, Nabi bersama dengan Abu Lubabah dan juga Sayyidina Ali, beliau bertiga ini mengendarai satu ekor kendaraan saja. Hanya mengendarai seekor onta. Jadi naiknya bergantian gitu Pak. Naiknya bergantian ya, ada gilirannya Sayyidina Ali naik, nanti dua Abu Lubabah dengan Nabi jalan. Gilirannya Abu Lubabah, Ali turun, Abu Lubabah naik. Karena memang miskin, belum punya kendaraan pada masa itu. Awal perang Badar itu masih sederhana sekali, yang belum banyak alat perang juga, tunggangannya juga masih sangat sedikit. Maka ketika giliran Rasulullah untuk berjalan kaki, artinya Rasul sudah naik di onta dan giliran beliau untuk jalan kaki, Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah ini berebutan apa? Bukan rebutan ingin naik, maksudnya ya Rasulullah, jatah saya naik, engkau saja lagi deh. Jadi Nabi nggak usah turun, jatah saya naik onta ini, terus saja Nabi naik, biarlah kami yang berjalan kaki. Maka Nabi mengatakan,
sebuah ungkapan yang singkat, ma antuma biaqwa minni. Kalian berdua ini gak jauh lebih kuat daripada saya. Jangan sok-sokan ya, bahasa gitu ya. Kalian berdua ini gak jauh lebih kuat daripada saya. Wala ana bi'abna 'anil ajri minkuma. Dan aku sendiri, kata Nabi, masih menginginkan juga pahala jalan kaki ini, bukan kalian saja. Nah ini kalau kita gimana? Udah bapak naik kendaraan aja, makasih ya. Udah panas, udah pasir, bawa siapa berhadapan perang gitu ya. Ali di antara yang menawarkan diri dan juga Abu Bakar. Kemudian ketika perang tadi, ketika berhadapan dua pasukan, udah mau perang nih kan, malamnya Allah izinkan di wilayah tempat kaum muslimin mendirikan tenda turun hujan rintik-rintik, sehingga malam itu semua pasukan muslimin tertidur lelap. Adapun di pihak Quraisy turun hujan deras, sehingga mereka nggak bisa tidur. Terus pas paginya pas jalan masuk gitu kan ya, tenggelam gitu karena pasirnya itu kebasahan gitu, akhirnya kesusahan ya. Adapun di wilayah kaum muslimin karena hujan gerimis, pasirnya masih normal dan cuacanya enak gitu. Ketika akan berhadapan dua pasukan ini sebelum terjadi perang besar, maka dari pihak Quraisy Utbah bin Rabi'ah maju diikuti oleh anak dan saudaranya. Utbah bin Rabi'ah ini kan keluarganya dari Hindun gitu Pak, kalau masih ingat ya. Hindun yang 6 orang saudaranya mati dalam perang Badar. Salah satu saudaranya dibunuh oleh Hamzah. Makanya Hindun kiranya ke-6 saudara ini dibunuh oleh Hamzah. Makanya dia dendam banget sama Sayyidina Hamzah. Makanya nanti pas perang Uhud dia sewa Wahsy untuk khusus bunuh Hamzah. Dibelah dan lain. Maka Utbah maju dengan anaknya bertiga menantang kaum muslimin. Maka yang maju awal adalah dari Ansor. Kata Utbah, kami tidak ingin berhadapan dengan kalian. Artinya di antara adat mereka itu Pak, dalam perang dulu itu, ketika udah perang tanding, maka yang paling pantas untuk berhadapan itu adalah saudaranya sendiri kalau ada di pihak musuh. Jadi nggak mau mereka berhadapan dengan orang lain, karena nanti akan panjang itu masalah darahnya itu. Tapi kalau berhadapan dengan saudaranya sendiri, udah yang dibunuh siapa? Pamannya, yang dibunuh siapa? Anaknya. Ataupun yang dibunuh dari satu suku dengan mereka. Maka Utbah bin Rabi'ah ketika menantang, yang maju Ansor. Kata Utbah, kami nggak mau berhadapan dengan kalian. Kami ingin saudara-saudara kami yang dari Mekah yang hijrah ke Madinah mana? Kami ingin mereka. Maka Nabi meminta pertama Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan juga Ubaidah bin Haris. Tiga-tiganya ini saudara masih keluarganya Nabi. Hamzah paman, Ali sepupu ya. Ubaidah ini masih masuk dalam keluarga Nabi. Maka ketiga ini berhadapan dengan Utbah tadi dan juga anak-anaknya, dan ketiga pihak Quraisy kalah semuanya. Dari pihak kaum muslimin yang terbunuh, bukan terbunuh ya, nggak terbunuh di situ, tapi terkena sabetan, yaitu Ubaidah, dan beliau nanti orang yang pertama syahid di perang Badar. Beliau nggak meninggal langsung di perang tanding, ya, tapi berhasil dievakuasi, maksudnya diselamatkan, tapi nanti meninggal juga. Ya. Maka di perang Badar itu Sayyidina Ali diantara salah satu pasukan, salah satu dari pihak Quraisy yang dari kaum muslimin yang berhadapan dengan Quraisy. Kemudian dalam perang Khandaq, nah ini perang Khandaq, perang Ahzab ya, perang paling. Dari kaum Quraisy yang berjumlah hampir 10.000 pasukan yang bergabung karena koalisi ya, perang koalisi, perang besar. Maka di antara
kesatria dari pihak Quraisy itu adalah Amr bin Abi Wud. Ini udah pernah kita kisahkan juga, sedikit ulang. Amr bin Abi Wud ini kesatrianya Quraisy. Orang Arab kalau dengar namanya mendingan gak usah berurusan katanya. Kalau di perang, kalau udah dengar namanya mendingan gak usah berurusan, cari yang lain aja, ketakutan. Dan parit yang lebarnya hampir 15 meter itu berhasil dilewati, Pak. 15 meter itu berhasil diloncatin dengan kudanya, karena memang ini orang ahli perang. Dan umurnya berapa, Pak? 80 tahun. Kita hari ini 80 tahun naik kudanya mau usah suruh loncat, Pak, naik aja. Bisa seminggu istirahat, Pak, bed rest. Kenapa? Encok semua. Nggak usah suruh loncat, naik kuda ya. Tapi itulah, Pak, ya, zaman itu ya dibilang mereka pendekar, ya baik pendekar benar. Di umur tua saja masih kuat. Makanya di antara sunnah Nabi Bapak berkuda, ya. Nah, maka kalau ingin awet muda, Pak, kekuatan anak muda terus banyak berkuda. Boleh ini nanti program kita, ya, jangka panjang. Menyiapkan masjid, mengadakan olahraga yang disunnahkan Nabi. Cuma bingung kalau kolam renang gimana sih kali. apa nih? Bukan ini depan kita nih. Kali ini apa bisa disekat diisi air buat latihan renang untuk Allah. Sebelas udah jadi rumah, masa mau kawan. Baik, maka Amr bin Wud loncat, Pak, diikuti oleh anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Dua orang. Kalau Ikrimah masih muda. Maka setelah loncat, Amr bin Wud bilang ke pasukan muslim sudah siap menghadang. Ya, karena cuma mereka berdua yang berhasil loncat. Kata Amr bin Wud, jangan keroyok. Jangan main koin. Kalau berani maju satu-satu. Ini karena memang orang satria mereka, satria Quraisy. Enggak ada yang maju, Pak. Diam semuanya. Kemudian kata Amr bin Wud lagi, ayo, siapa salah satu di antara kalian yang berani berhadapan dengan saya? Yang bangun Sayyidina Ali, bangun, kata Nabi, Ali dulu. Yang lainnya ada yang bangun. Kemudian mulailah Amr bin Wud ini memprovokasi, gitu ya, kata dia, adakah seorang laki-laki yang berani berduel denganku? Mana surga yang kalian di mana akan masuki ketika kalian mati dalam peperangan? Ini kan udah memancing, gitu ya, karena nggak ada yang bangun nih. Saya bilang, Ali bangun lagi, kata Nabi, dulu. Wahai Ali, ini yang kau hadapi ini Amr bin Wud. Kata Ali, gak apa-apa ya Rasulullah, walaupun Amr bin Wud aku hadapi. Kata Nabi, bentar, tunggu dulu. Sampai yang ketiga kalinya, gak ada satupun dari kaum muslimin yang berani maju berhadapan dengan Amr bin Wud ini. Maka Sayyidina Ali bangun yang ketiga kalinya. Maka kata Nabi, baiklah, kalau memang engkau berani akan maju berhadapan dengannya, diizinkan oleh Nabi, dan Nabi mendoakannya. Maka ketika berhadapan dengan Amr bin Wud ini, dia punya salah satu kebiasaannya, ketika diberikan pilihan, maka dia pasti akan memilih salah satunya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai Amr bin Wud, aku ketahui bahwa engkau setiap kali diberi pilihan pasti engkau akan memilihnya. Yang pertama, aku tawarkan pada engkau untuk masuk Islam. Amr bin Wud, aku nggak mau itu. Jauh-jauh dari Mekah ke sini, pengen perangin, pengen bunuh Nabi Muhammad,
enggak. Pilihan yang kedua, kalau begitu biarkan Muhammad. Kalau dia nanti benar, bukankah kalian Quraisy juga yang akan terkenal? Karena kan Nabi dari Quraisy. Bukankah Quraisy pun nanti akan terangkat namanya? Kalau memang Muhammad ini nanti salah, bukankah itu yang kalian inginkan? Jadi tak perlu perangi dia. Kata Abu Bakar, tidak mungkin aku mengambil pilihan itu, karena nanti wanita-wanita Mekah akan mencelaku. Yang ketiga pilihannya, kalau begitu wahai Abu Bakar, ayo kita duel. Nah, ini pilihan yang ketiga. Maka kata Abu Bakar, wahai anakku, karena Ali masih muda sekali, kamu udah 80, ibaratnya anak sama, bukan anak, yang kakeknya gitu, kakeknya dengan cucunya. Kata Abu Bakar, siapa nama kamu? Ali. Jawab Sayyidina Ali. Maka Ali siapa? Karena kan ada beberapa nama Ali, maka disebutkan saja Ali bin Abi Thalib. Wahai anakku, ayahmu itu temanku. Ya, nggak mungkin aku membunuhmu. Udah, mundur aja. Kata Sayyidina Ali, tapi aku berani membunuh kamu. Nah, ini tantangan saja. Tapi aku berani membunuh kamu. Maka dari situ Amr bin Ulum marah, dia kan di atas kuda, Sayyidina Ali di bawah. Loncat dia dari bawah ke atas kudanya, pakai pedangnya itu, Sayyidina Ali pakai tameng. Ketika dihantumin pakai pedangnya Amr bin Ulum, tameng besi pecah. Kekuatannya udah kebayang-bayang. Kita pernah motong besi pecah ya. Ini pakai pedangnya, tamengnya pecah, nempel ya, pecah dan nempel itu pedangnya Amr bin Ulum. Sehingga Sayyidina Ali dalam satu riwayat menyebutkan sempat memenggal kepalanya, tapi dalam riwayat lain disebutkan Sayyidina Ali membelahnya dari bawah, dari kemaluannya sampai ke atas dibelah. Nah, terbelah itu Amr bin Ulum. Maka setelah perang kata Sayyidina Umar, wahai Ali, kenapa engkau enggak ambil pedangnya Amr bin Ulum? Karena pedang itu pedang terbaik, besi tameng bisa belah dua. Kata Sayyidina Ali, aku enggak ingin ngambil pedang itu, karena ketika aku belah badannya terlihat kemaluannya, sehingga aku malu ingin mengambil pedangnya. Karena kan orang yang boleh mengambil pedang, orang yang boleh mengambil ghanimah menjadi hak miliknya adalah orang yang sempat membunuh lawannya langsung, itu boleh ngambil langsung tuh. Tapi selain itu nggak boleh. Kalau ghanimah misalkan kalah, orang ditinggalkan barang-barang, bukan lomba-lomba ngambil terus buat pribadi, enggak. Ngambil, dikumpulin, dikasih ke Rasulullah, nanti dibagi. Tapi kalau perang tanding itu boleh, yang mengalahkannya itu ngambil hak yang dikalahkan itu, yang dia punya apa, ada kuda, ada pedang, ada tameng, ada tombak, boleh diambil. Maka Abu Bakar mati di situ. Nah, di sini di antara kepahlawanan dari Sayyidina Ali dalam perang Khandaq. Kemudian dalam perang Khaybar, tidak perlu kita ulang lagi ya, sudah kita kisahkan. Dalam perang Khaybar juga di antara suksesnya kemenangan kaum muslimin melawan pasukan Yahudi, yaitu karena kepemimpinan Ali. 42 hari tak tembus. Sayyidina Ali di hari ke-43 beliau diberikan pimpinan tembus sampai ke 10 benteng Yahudi di Khaybar itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Berikutnya di antara kisah dari yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat tentang Sayyidina Ali adalah bahwa setelah wafatnya Rasulullah
Sayyidina Ali senantiasa setia kepada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar. Maka ketika masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar sering sekali memintakan fatwa kepada Sayyidina Ali. Jadi beliau ketika karena kan Sayyidina Ali mendapatkan gelar oleh dari Rasulullah tentang beliau ini adalah gerbang ilmu. Maka ketika ada perkara-perkara hal-hal rumit itu minta fatwanya kepada Sayyidina Ali. Begitupun ketika Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman bin Affan untuk perkara-perkara besar atau terkait perlu fatwa dalam satu urusan, maka mereka akan datang kepada Sayyidina Ali. Kemudian masa kekhalifahan Sayyidina Ali, nanti kita akan temukan bagaimana zuhudnya Sayyidina Ali, adilnya beliau, dan sering sekali beliau inspeksi, ya, termasuk ke pasar-pasar. Bukan pencitraan, ya, nggak bawa kamera, nggak ada wartawan. Ini memang udah tugasnya. Jadi biasa. Makanya dalam kisah yang kita sebutkan sebelumnya, Pak, yang tentang pengadilan, yang orang Yahudi yang mencuri baju perangnya Sayyidina Ali kan dibawa ke pengadilan. Ketika Sayyidina Ali datang, itu salah satu yang menyebabkan Yahudi ini juga masuk Islam. Ketika Sayyidina Ali mengucapkan salam, sahabat-sahabat yang lainnya menjawab salam Sayyidina Ali, tapi tanpa bangun. Ya duduk aja biasa, seperti orang biasa datang. Hari ini kita biasanya pembesar datang nggak berdiri dianggap, itu karena dekatnya Sayyidina Ali dengan rakyat. Karena setiap hari mereka bisa bertemu dengan Sayyidina Ali, nggak ada batas. Maka disebutkan dalam riwayat bahwasanya dari Dirar bin Daurah Al-Kinani radhiyallahu anhu, beliau berkata menjelaskan tentang Ali radhiyallahu anhu, berpandangan jauh ke depan, sangat kuat secara fisik, kemudian berkata-kata bijak. Di antara kata bijak beliau yang masuk apa dalam pendidikan itu, alimu auladakum bi zamanihi. Kata beliau, ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya. Ini di antara metode yang ada hari ini itu banyak dipakai, gitu ya. Karena nggak mungkin anak zaman ini diajarkan metode zaman 90-an aja, mau saya jawab. Udah nggak cocok. Dulu kita dirotanin guru, lapor orang tua, dikebukin sih lagi. Hari ini dirotanin guru, lapor orang tua, gurunya masuk bui. Gurunya di penjara, gitu ya. Dulu berurusan sama guru itu kalau pulang ke rumah nggak berani cerita, diem aja udah. Ya. Itulah kondisinya. Tapi itulah di antara kalimat bijak Sayyidina Ali, alim auladakum bi zamani. Kemudian beliau seorang pemimpin yang sangat adil, bahkan ini diakui oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan cicitnya dari Sayyidina Umar. Orang yang paling adil dalam mengambil keputusan adalah Ali radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga orang yang menyukai pakaian yang kasar. Kita nyarinya lembut-lembut ya, mana yang paling nyaman. Sayyidina Ali, beliau jadi mana yang paling kasar. Nanti ada ungkapan beliau yang sangat buat kita hari ini menohok gitu ya, tajam banget gitu. Menyukai makanan yang keras. Kalau pemimpin hari ini ngambil sifatnya Sayyidina Ali ketika khalifah, jaminan makmur. Kalau pemimpin hari ini ngambil
sikap, sifat bagaimana memimpin caranya Sayyidina Ali makmur. Orang kuat yang tidak berharap dengan kebatilannya dan orang lemah tidak berputus asa dari keadilannya. Kalau udah berurusan tentang perkara, maka siapapun beliau akan bela tanpa melihat statusnya. Bukan hanya orang-orang yang ada kedekatan saja atau orang yang kaya saja, sampai yang bawah pun pasti akan mendapatkan keadilan beliau. Maka di antara kalimat beliau ini tadi yang saya sampaikan, tajam banget. Apa kata beliau? Ya dunia, ini beliau ngomong sendiri Pak. Ya dunia, wahai dunia, oh dunia ini ya. Ilayya ta'awati am ilayya tasyawwaqti. Wahai dunia, engkau telah menggodaku, engkau telah rindu kepadaku. Menjauhlah, pergi sana itu bahasanya ya. Pergi sana, godalah orang lain. Aku telah mentalakmu dengan talak 3. Berani kita Pak? Talak untuk urusan dunia dengan talak 3. Aku telah mentalak dunia dengan talak 3 yang tidak menyisakan peluang untuk rujuk. Artinya kalau talak 1, talak 2 besok bisa rujuk. Maksudnya hari ini nggak ngambil yang ini, mungkin besok kita ambil. Kalau beliau enggak, sama sekali udah talak 3, nggak ada kesempatan untuk rujuk. Umurmu pendek, kehidupanmu hina, bahayamu besar. Aku khawatir terhadap minimnya bekal. Ini kita malu kenapa ya? Sekaliber Sayyidina Ali mengatakan minimnya bekal. Maka kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri dengan beliau, perbandingan langit sama bumi, atau lebih dalam lagi kalau ada, jauh sekali. Tapi beliau masih mengatakan minimnya bekal, jauhnya perjalanan. Nah ini kita sampaikan dalam kajian subuh kita yang belum selesai kemarin itu. Perjalanan dunia ini baru step yang berapa? Ketiga. Dari berapa? Dari 11. Dari 11 dunia ini yang ketiga. Ini masih panjang Pak, bukan artinya masuk meninggal atau sudah selesai. Masih panjang perjalanan. Ini masih 2 step, baru 3 step kita. 2 step yang sudah kita lewati, kita berada di yang ketiga. Ini ketiga. Entar lagi mungkin entar lagi Allah ya, duluan. Baru masuk yang keempat. Maka kata Sayyidina, jauhnya perjalanan dan jalan yang mengerikan. Jalan mengerikan apa? Setiap proses lewat satu step itu melewati banyak hal. Dari dunia masuk ke alam kubur. Di antara yang paling berat apa? Sakaratul maut. Ini kan berat. Yang kedua setelah masuk alam kubur, hisab, ya, mungkar dengan nakir, itu berat. Nanti setelah dibangkitkan, pengadilan Allah, berat. Maka setiap step-step ini tadi yang 11 itu semuanya harus dilewati, bukan dengan jalan yang mulus, berat semuanya. Ini yang mengatakan Sayyidina Ali, yang oleh Nabi sudah dikatakan ahli surga. Kita bukan ahli surga. Amal masih berantakan. Cita-cita masuk surga tanpa hisab. Cita-cita, bukan nggak boleh. Cuma kadang-kadang perlu kalau buat planning perlu diperhatikan juga ya. Kemudian Sayyidina Ali kemudian mengeluarkan semua harta yang ada Baitul Mal. Ketika masa Khalifah beliau, Baitul Mal ini kan tempat nyimpan harta negara. Kalau hari ini berarti siapa yang pegang? Menteri Keuangan yang pencatatannya ya. Pokoknya itulah ya, penghasil
penghasilan dari berbagai macam penghasilan negara itu simpan di Baitul Mal. Pada masa Khalifah Ali ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Ali, begitu banyak numpuk itu dinar emas, dinar dirham di Baitul Mal engkau, gitu. Maksudnya di kerajaan di Khalifah. Maka oleh Sayyidina Ali, beliau tersinggung ketika dikatakan begitu. Kumpulkan seluruh penduduk Madinah, kumpulkan, habiskan semua isi Baitul Mal ini, keluarkan semuanya, nggak ada sisa, nggak ada sisa, habis, benar-benar habis. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, perintahkan tolong bersihkan Baitul Mal ini. Artinya apa? Dipel, dibersihkan, disapu, dipel. Kemudian beliau sholat di situ, sholat di tempat Baitul Mal itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa ini semua harta tidak menipuku sedikit pun, nggak akan mempengaruhi diri beliau sedikit pun. Maka seketika beliau langsung habiskan harta tersebut. Kemudian pernah orang Kufah mengundang beliau ke sana, yang tanpa sepengetahuan beliau dibikinkan sebuah istana. Ketika beliau datang melihat istana yang bagus, ketika beliau akan masuk, beliau katakan, ini istana kesombongan. Beliau tinggalkan di istana itu, beliau kabur, nggak mau tinggal di situ. Beliau malah mencari tempat tinggal yang sangat sederhana sekali. Kemudian baju yang beliau pakai adalah baju yang dibeli di pasar dengan harga 3 dirham. Kalau kita berarti ya beli di mana ya? Tanah Abang tapi masih ada variasi ya, ya. Bazar. Beli di bazar. Itu baju beliau, nggak ada sedikit pun yang menunjukkan kemewahannya. Kemudian dia mengendarai seekor keledai. Padahal khalifah bisa ya pakai kuda yang bagus gitu ya, kuda yang gagah. Kemudian beliau melanjutkan, biarkan aku menghina dunia. Maksudnya beliau mampu untuk memakai kendaraan yang lebih mewah, tapi beliau hanya memakai seekor keledai supaya dunia ini habis caranya untuk bisa mengelabui beliau, supaya beliau mau begitu menggunakan dunia. Nggak diambil sendiri pun. Maka sampai Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad mengatakan kekhalifahan itu Ali, khalifah tidak menimbang Ali, tidak sebanding atau tidak bisa diukur dengannya. Sebaliknya Ali yang menimbang kekhalifahan. Maksudnya kalau aku ini Pak, ada kan khalifah itu syaratnya A, B, C, D gitu ya. Kalau ini Sayyidina Ali, persyaratan jadi khalifah itu semuanya beliau lewatin gitu, nggak ada satupun atau bahkan lebih. Ya sampai tadi kemewahan ditinggalkan semuanya, nggak ada masuk dalam hati beliau sedikit pun, bahkan beliau sangat membencinya. Maka para ahli sejarah mengatakan beliau ini adalah pahlawan dari ahli zuhud dan selalu kembali kepada Allah, meraih derajat tinggi dalam zuhud. Keinginan besarnya adalah merendahkan dunia dan meremehkan godaannya yang fana. Dia mengangkat di wajah dunia tangan yang teguh dan kokoh. Ia berkata kepada godaan-godaan itu, tidak. Semua godaan-godaan yang datang kepada beliau, tidak. Kemudian Sayyidina Ali sering berkeliling pasar. Apa yang beliau lakukan ketika berkeliling pasar? Beliau mengingatkan pedagang-pedagang, penuhilah takaran dan timbangan, jangan berlaku curang. Nah ini satu lagi Pak, jangan menggelembungkan daging gelonggongan. Jadi dari zaman dulu ternyata itu sudah ada.
bukan hari ini saja. Ada ya, hari ini biasanya buat daging apa tuh? Daging dijual ya, daging dijual biar timbangannya berat. Sebelum disembelih itu diisi air gitu ya, isi air sampai kembung, udah banyak airnya baru disembelih. Sehingga apa, dagingnya, daging sapi ini nanti apa, udah isinya ada darahnya, ada airnya, jadi pas ditimbang berat. Sehingga Ali mengatakan jangan gelonggongin hewan. Kalau korban insya Allah enggak lah ya, kalau korban bisa kita lihat lah ya. Ini mungkin hewan buat yang disembelih gitu ya, buat ngambil dagingnya sehari-hari. Nah poinnya apa? Keliling pasar itu biasa Pak. Keliling pasar itu biasa. Bukankah hari ini rakyat banyak sengsara karena pasar, betul Pak? Mahal-mahal itu kan adanya di pasar. Kalau langsung beli ke tangan pertama harganya masih murah-murah. Ada permainan sebelum sampai ke pasar ya. Saya cerita kemarin kalau masyarakat beras udah impor tapi kan kelihatan ya. Hari ini kan udah kelihatan, udah ya. Hari ini gula ya, gula beli biasanya kan kita beli mau berapapun di minimarket itu kan seneng aja deh, kita beli 4, beli 5. Ini kemarin 2 minggu atau 3 minggu kemarin itu kita beli 2 nggak boleh Pak, cuma boleh beli 1 Pak. Gula. Padahal di Jawa Timur itu gudangnya, pabriknya di situ paling besar. Itu kan Jawa Timur ya. Sepanjang Ngawi itu kiri kanan itu antara pohon jati sama tebu. Di Madiun itunya pabriknya. Tapi bisa langka. Minyak belum turun-turun sampai hari ini. Padahal penggiat kelapa sawit gimana Pak? Harganya standar aja, maaf. Tapi harganya turun-turun. Padahal pemerintah punya kuasa untuk menentukan harganya. Kalau melihat harganya semakin terjepit, belum lagi susahnya cari pekerjaan gitu ya, susahnya cari pekerjaan. Sedangkan barang-barang di pasar mahal. Ini kan semua yang bisa menyelesaikan ini kan pimpinan. Ya, kalau kita berarti apa? Yang berurusan langsung lah dengan itu. Makanya ketika pemimpin mau turun langsung ke rakyat, bukan hanya mau ya, tapi melihat kondisi yang sebenarnya, insya Allah aman, sejahtera. Tapi kalau pimpinan hanya laporan-laporan saja, ininya yang kadang-kadang asal bos senang. Oh sudah ada begini cara yang dilakukan. Tapi nyatanya mungkin dia dilakukan, tapi persentasenya berapa? Sebentar lagi kan kita milih gubernur ya, gubernur, bupati ya, yang pada daerah-daerah ya. Mudah-mudahan kita Jawa Barat, Bogor khususnya bisa dapat yang amanah gitu ya. Ini lucu juga ya, udah keluarganya ada yang terkasus korupsi, keluarganya yang lain masih bisa naik lagi gitu. Kena lagi, yang lainnya naik lagi, masih dalam satu keluarga yang sama, lucu. Cuma masalahnya Pak, itu satu lucu Pak. Masalahnya ada yang milih, itu yang lebih lucu lagi. Ada yang dukung, itu yang lebih parah lagi. Itu udah parah lah ya. Tapi ada lagi pendukungnya, ada lagi yang milihnya, itu yang lebih parah lagi. Kemudian dalam hal keadilan, beliau adalah teladan cemerlang dalam keadilan. Sayyidina Ali mengatakan, apakah aku rela dipanggil Amirul Mukminin
Kalau bahasa kita, apakah aku rela dipanggil presiden, apakah aku rela dipanggil menteri gitu ya. Sementara aku tidak ikut serta memikul kesulitan zaman bersama orang-orang beriman, sedangkan aku tidak merasakan kesulitan rakyatku. Demi Allah, jika aku mau, aku bisa memiliki madu murni. Ini kan menunjukkan apa? Ya, seorang khalifah kan sah-sah saja beliau dapat madu yang murni. Ini karena madu terlalu mahal gitu ya. Atau gandum dengan kualitas bagus, ya, tepung yang paling bagus, dan pakaian yang lembut sutra, sangat bisa beliau. Tetapi tidak mungkin hawa nafsu mengalahkanku. Aku tidak mau bermalam dalam keadaan kenyang, sementara di sekelilingku ada perut-perut yang keroncongan dan hati yang gelisah. Maka siapapun lah, kalau kita bisa memberi nasihat buat pemimpin kita ke depan, para yang kita baca sejarah perjalanan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana zuhudnya beliau dan juga adil dalam pemerintah. Kemudian beliau juga pernah mengatakan dari A'la bin Amr bahwa Ali berkhutbah. Satu hari beliau sedang khutbah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mengambil dari kalian, dari rakyat, tidak hanya besar, aku tidak pernah mengambil yang besar apalagi yang kecil. Yang kumiliki, artinya sejak beliau memerintah jadi khalifah, beliau pernah dapat botol minyak wangi, Pak. Itu pun dikasih dari salah seorang dari suku Bani Ajam. Beliau dikasih itu buat beliau. Sah Pak. Ya sah saja. Buat minyak wangi buat khalifah kan boleh-boleh saja. Beliau terima. Tapi kata beliau, ini pun aku akan kembalikan ke Baitul Mal. Itu botol minyak wangi dari sama isinya. Ketika beliau selesai khutbah, turun beliau langsung datang ke Baitul Mal, itu diserahkan ke Baitul Mal. Menunjukkan apa? Memang betul-betul beliau tidak mengambil sedikit pun dari harta punya negara. Bahkan sampai pada satu hari beliau datang ke pasar bukan buat inspeksi. Beliau ingin jual pedang yang beliau sering pakai buat perang. Beliau jual. Kata beliau apa? Tidaklah aku jual pedang ini, melainkan aku tidak memiliki uang sedikit pun untuk membeli makanan. Pedang, Pak, kata beliau. Ini pedang yang dulu menjaga Rasulullah. Beliau jual di pasar. Maka ada masih banyak kisah-kisah bagaimana kezuhudan dari Sayyidina Ali. Ini masih 5 lembar lagi mungkin. 10 lembar lagi. Ya, insyaallah kita tuntaskan ya. Kita tuntaskan insyaallah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena memang banyak sekali dalam sirah ini yang sebenarnya masih sangat relevan kita gunakan, kita pakai dalam hal pemerintahan gitu ya, dalam hal kepemimpinan, dalam hal pengaturan. Ada contohnya, bukan ada contohnya. Ini bukan melebih-lebihkan, tapi menulis apa adanya. Karena kita orang beriman ini punya panduan, yang mana ketika kita ikuti panduan itu, maka kebesaran Islam yang pernah ada akan muncul. Tapi kalau kita begini-begini terus gitu ya, yang terpilih yang begitu dan lain sebagainya, dan kita yang kalah bukannya tetap bergerak, tapi malah terus menjatuhkan, itu kan bukan solusi juga. Ya, tetap adanya harus ada perubahan dengan berbagai macam aktivitas positif yang memberikan manfaat buat umat. Bukan hanya sekedar menjatuhkan apa gunanya buat malah kita yang rugi. Nah, maka inilah panduan-panduan yang sangat relevan bisa kita masih pakai gitu ya, untuk maslahat bukan hanya buat muslimin, tapi buat siapapun yang berada di bawah kekuasaan muslim.
Qul qouli hadza astaghfirukum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.